Selamat sore semuanya. Suara saya sampai di tempat Anda? Sore Pak, sampai Pak. Jelas ya? Oke, siap. Baik. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Sore ini tidak ada tambahan materi sebagaimana yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu untuk kelas Rabu sore ini, bahwa materi terakhir adalah tentang residu, sehingga untuk kuliah online hari ini di pertemuan ke-7 dengan saya setelah UTS sampai UAS sebelum UAS, maka saya isi dengan ringkasan dan latihan. Nanti kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan langsung saja saat saya menjelaskan, bisa langsung tanya, menginterap ya, silakan. Yang pertama saya ingatkan adalah fungsi elementer eksponensial. Jadi ada 3 fungsi yang saya sudah jelaskan: fungsi eksponensial kompleks, fungsi trigonometri kompleks, dan fungsi logaritma kompleks. Fungsi eksponensial kompleks, E pangkat Z, yang mana Z sama dengan X plus IY, sehingga sesuai dengan aturan perpangkatan, E pangkat X plus IY itu sama dengan E pangkat X kali E pangkat IY. Nah, E pangkat IY adalah cos Y plus I sin Y menggunakan identitas Euler. Pembuktiannya sudah saya sampaikan di kelas, ya, ada di slide yang sudah saya unggah juga di Teams ini. Di Teams yang sudah saya upload, selain PPT yang saya gunakan untuk kuliah, juga saya sudah upload tugas. Semua peserta ya, wajib mengerjakan tugas, kecuali bagi yang sudah dinyatakan bebas tugas. Ya, catatannya ada di saya, yang bebas tugas. Silakan yang merasa sudah bebas tugas, tidak mengerjakan tugas, boleh tidak mengerjakan tugas. Demikian juga yang bebas UAS ya. Jadi bebas usaha. Kalau dia bebas UAS pasti bebas tugas. Jadi boleh ya tidak mengerjakan tugas dan UAS. Tetapi untuk yang bebas UAS masih harus hadir saat UAS sesuai jadwal untuk tanda tangan daftar hadir dan tanda tangan kartu ujian. Saya lanjut ke materi eksponensial kompleks, bahwa magnitud E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X, dan sudut E pangkat Z adalah sama dengan Y plus minus 2NP. Ingat, untuk menyatakan bilangan kompleks, Anda bisa menggunakan bentuk rektangular, contohnya yang ini. Ya, ini bentuk rektangular, yaitu Anda menuliskan bagian real ditambah I bagian imajiner, atau dalam bentuk polar, yaitu magnitud dan sudut. Ya, magnitud dan sudut. Ya. Nah, apabila Anda menggambarkan bidang kompleks, Anda bergerak 360 derajat, itu kan nanti Anda ketemu titik semula, sehingga di sini plus minus 2NP. Ya. 2pi kelipatannya, jadi kelipatan 360 derajat, itu satu putaran penuh, kita akan kembali ke titik awal. Jadi nilainya sama. Ini yang menyebabkan bahwa solusi variabel kompleks itu tidak pernah ada kelipatan 360 derajat. Lanjut ke trigonometri kompleks. Anda harus hafalkan ini ya, rumus yang
cos Z sama dengan setengah E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Sin Z sama dengan setengah I, ya, 1/2 I. E pangkat IZ min E pangkat min IZ. Sementara kalau kosinus hiperbolikus Z itu sama dengan setengah E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Dan sinus hiperbolikus Z sama dengan setengah E pangkat Z min E pangkat min Z. Konsekuensi dari rumus ini, maka kalau Anda punya bentuk cosinus hiperbolikus IZ, itu akan sama dengan cos Z. Cosinus hiperbolikus IZ, nah ininya pangkatnya ada I-nya, maka akan sama dengan cos Z. Sementara kalau sinus hiperbolikus IZ, ya, itu akan sama dengan I sin Z. Dan cos IZ itu sama dengan sinus hiperbolikus Z, sementara sin IZ sama dengan I sinus hiperbolikus Z. Maka kalau Anda sudah hafal kosinus jumlahan sudut, ya, masih ingat cos dalam kurung A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Ya. Kalau Anda terapkan bahwa Z adalah X plus IY, berarti cos dalam kurung X plus IY dengan cos X. Cos IY min I sin X sin IY. Nah, cos IY itu adalah ya, cos IZ ini, ya. Cos IY berarti cos Z. Berarti kalau cos IY, cosinus hiperbolikus Y. Ya. Cos IY berarti cosinus hiperbolikus Y. Ini penerapan dari jumlahan sudut, ya, cosinus jumlahan sudut. Demikian juga untuk yang sinus jumlahan sudut, ya. Sin X plus IY, maka sin X cos IY plus I cos X sin IY. Nah, yang cos IY itu sama dengan cosinus hiperbolikus Y tadi sama, ya. Oke, jadi ini konsekuensi dari rumus-rumus ini, ya, diterapkan pada jumlahan sudut. Kemudian untuk turunan-turunan dari trigonometri yang tidak tertulis di slide ini, seperti tangen, sekan, kosekan, itu mengikuti aturan seperti trigonometri yang sudah Anda punyai, ya. Jadi tangen itu ya sin per cos, ya, dan sebagainya. Oke, ini untuk yang fungsi trigonometri kompleks. Lanjut ke fungsi logaritma kompleks. Ada dua besaran logaritma, yaitu len Z yang L-nya kapital dan len Z yang L-nya kecil. Ya. Bedanya apa? Ya, kalau L besar, len Z kita sebut dengan principal value. Itu hanya satu angka kompleks, ya. Sementara kalau len kecil, ya, itu ada plus minus 2 NPI tadi, ya, bahwa jawaban atau solusi variabel kompleks itu tidak tunggal karena ada periode, ya, bahwa periodenya itu 2pi, ya, sehingga kelipatan 2pi itu akan menjadi angka yang sama, ya. Hanya saja Anda perhatikan di sini, ya, yang dijumlahkan atau yang ditambahkan 2NP itu adalah sudutnya, yaitu ini ditunjukkan dengan bagian imajinirnya yang ditambah plus minus 2NPI, ya. Jadi len Z, len L kecil itu sama dengan L besar. Ini L besar adalah yang ini, ya. L besar Anda lihat adalah len magnitud ditambah I sudut. Nah, kalau sudah dapat bilangan kompleks ini, kemudian tinggal ditambahkan plus minus 2 NPI untuk mendapatkan yang L kecil. Ini untuk logaritma kompleks. Lanjut ke integral kompleks. Dari sekian banyak yang sudah Anda pelajari di integral kompleks, maka Anda perlu
pemahaman kapan Anda menggunakan satu rumus untuk mengerjakan integral kompleks. Karena rumus yang saya jelaskan kan ada banyak. Ada 4 ditambah residu, jadi ada 5. Ada 5 rumus. Nah, kapan itu digunakan? Anda ikuti aja flowchart ini. Ya, ikuti alur. Ya. Flowchart ini apa yang diperhatikan? Ya. Apabila Anda memperoleh persoalan integral lintasan FZDZ, ini gamma ini kalau di buku yang saya berikan kurvanya. Nah, Anda perhatikan kurvanya. Apakah kurvanya itu simple close? Kalau ternyata dia tidak close, ini yang loncat ke kiri tidak close, maka Anda cek dulu. Apakah F besarnya ada? F besar itu adalah antiderivatif. Artinya integral F kecil sama dengan F besar. Turunan F besar sama dengan F kecil. Jadi F besar ini adalah antiderivatif dari fungsi Fz yang ada di soal. Kalau F besarnya ada, maka Anda pakai independent of pair. Rumusnya yang integral Z0 sampai Z1 FZdZ sama dengan F besar Z1 min F besar Z0. Ini yang independent of pair. Tidak gayut pada lintasan, hanya gayut pada pangkal dan ujung lintasan, yaitu Z0 dan Z1. Sementara kalau FZ-nya tidak eksis, maka Anda pakai parametricism. Masih ingat di teori parametricism, kalau lingkaran berarti Anda punya ZT sama dengan Z0 plus R E pangkat I theta, itu adalah parameter lingkaran dengan pusat di Z0 dengan jari-jari R, berlawanan arah jarum jam, contohnya. Ada parameter untuk lintasan berbentuk garis lurus. Anda punya ZT sama dengan Z0 plus dalam kurung Z1 min Z0 kali T, untuk T lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Ada lintasan berbentuk elips, ya, ZT sama dengan A cos T plus I B sin T. Dan sebagainya. Nah, silakan lagi nanti Anda. Sebaliknya, kalau lintasannya tertutup, maka Anda ambil yang jalur kanan ini. Ya, lintasannya tertutup. Kemudian Anda periksa apakah FZ-nya analitik, pada dan di dalam lintasan. Kalau pada dan di dalam lintasan FZ-nya analitik, Anda pakai namanya Cauchy integral theorem. Integral FZ sama dengan 0. Yang di sini. Tapi kalau di dalam lintasan itu ada singularity, singularity itu apa? Ada kutub. Nah, kemarin ingat. Apa itu singular, apa itu kutub? Adalah yang menyebabkan penyebutnya bernilai 0. Nah, kutub itu sudah ada banyak, pool itu ada banyak. Ya. Kalau poolnya tunggal, Anda pakai Cauchy integral formula. Integral Fz dibagi Z min Z0 dz sama dengan 2 pi Fz0. Kalau singularity-nya lebih dari 1, maka Anda pakai residu teorem 2 pi sigma residu. Nah, bagaimana cara menghitung residu? Sudah saya jelaskan 2 minggu yang lalu, ya, untuk simple pool dan juga untuk yang pool order M. Rumusnya sudah ada semua. Dari ringkasan ini ada pertanyaan? Ya, Anda perhatikan atau Anda cermati flowchart ini, jadi tinggal ngikuti alurnya. Oke, kalau dari flowchart ini tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke latihan. Contoh yang pertama. Ini kita pakai parametrizations.
rumus parameterization Anda ingat integral FZ dz sama dengan integral FZT Z dot T dt. Ya. Di sini soal yang pertama ini hitung integral I sama dengan integral lintasan C Z bar dz dengan C adalah separuh lingkaran kanan. Seperti gambar pada sebelah kiri ini. Anda lihat gambar ini adalah separuh lingkaran kanan dengan jari-jarinya 2. Dari mana jari-jarinya 2? Ya, dari pusat lingkaran sampai ke titik 2i, pusat lingkaran sampai titik min 2i. Berarti ini jaraknya adalah 2. Maka bentuknya adalah lingkaran magnitudo Z sama dengan 2, ini juga parameter lingkaran, atau dalam bentuk Z sama dengan 2 kali E pangkat I theta. Ya. Karena ini pusatnya 0,0, berarti Z0-nya 0, ini langsung Z sama dengan jari-jari 2 kali E pangkat I theta. Untuk tetanya, Anda perhatikan tetanya, ini adalah min 90 derajat, dari mana? Ya. Ingat, mengukur derajat sudut bilangan kompleks itu ya dari sumbu X positif ya ke sana 90 derajat, ke bawah sini berarti min 90 derajat karena berlawanan arah jarum jam itu positif, yang searah jarum jam yang negatif. Jadi kita mulai dari untuk yang right hand half separuh kanan itu dari ini arahnya Anda lihat counterclockwise, berarti dari min 90 sampai plus 90 atau min pi per 2 sampai pi per 2. Sudah Anda dapatkan parameternya, Anda masukkan ke persamaan parameter tadi. Ya. FZT artinya ini Z barnya, ya, Z-nya mana ini? 2 E pangkat I theta, 2 kali E pangkat I theta, kemudian Anda kasih bar. Bar ini artinya Anda mencari konjugate dari bilangan kompleks tersebut. Kemudian kalikan Z dot T, ini turunan dari Z ini. Z-nya adalah 2 kali E pangkat I theta. Anda cari turunannya, kali D theta. Nah, konjugate dari E pangkat I theta adalah E pangkat min I theta. Konjugate itu yang berbeda tanda adalah bagian imajinernya saja. Turunan dari E pangkat I theta itu sama dengan I kali E pangkat I theta. Anda pakai aturan rantai. Sudah dapat, Anda substitusikan ke persamaan awal tadi, sehingga integral min pi sampai pi per 2, 2 kali E pangkat min I theta, 2 kali I kali E pangkat I theta, D theta. 2 kali 2I, konstanta keluar jadi 4I. E pangkat min I theta kali E pangkat I theta, sama dengan E pangkat min I theta plus I theta, E pangkat 0, 1. Integral D theta kan ketemu theta, kemudian Anda substitusikan batas atasnya pi per 2, batas bawahnya min pi per 2. Berarti pi per 2 dikurangi min pi per 2 dikurangi min, jadi plus, nanti setengah pi tambah setengah pi jadi pi. Jadi hasilnya adalah 4i kali pi atau sama dengan 4pi. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, diberikan soal integralkan FZ dz. FZ-nya mana? Ini FZ-nya. FZ sama dengan Y min X min I 3X kuadrat. Melewati dua lintasan C1 atau C2. Jadi kalau soalnya nanti dalam bentuk soal cerita, hitung integral FZ dz dengan FZ adalah ini, ya, dari 0,0 sampai 1 plus I, melewati A sepanjang sumbu dan B jarak terdekat, ya, shortest path. Nah, ini gambarnya. Sepanjang sumbu itu artinya ini, dia ngikuti pergerakan sumbu. Ya. Tegak dulu,
baru datar, atau ya ada nanti bisa lewat juga sini. Ya, datar dulu baru tegak. Dan di contoh ini yang along the axis ya, along the axis sepanjang sumbu itu dia pakai yang ini C1. Oke, itu soalnya. Nah, sekarang kita hitung untuk yang C1, ya, untuk yang C1 itu kan terdiri dua bagian karena Anda nggak bisa langsung. Ya. Maka bahwa integral C1 FZ dz itu sama dengan integral OA, ini bagian dari O sampai A, FZ dz ditambah integral AB, ini A sampai B, FZ dz. Nah, sekarang kita perhatikan di OA ini. Di sepanjang garis OA ini, Anda perhatikan, berarti kan nilai X-nya itu sama dengan 0, nilai Y-nya yang berubah dari 0 sampai 1. Maka Z-nya itu, Z yang tadinya X plus Y, X-nya itu bernilai 0. Y-nya yang variabel. Berarti Z sama dengan 0 plus Y. Untuk Y, 0 sampai 1. Karena X-nya sama dengan 0, maka FZ-nya kan ini Anda ganti X-nya dengan 0, berarti FZ sama dengan Y. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan ke persamaan parameterization-nya. Yang kita jadikan parameter adalah Y, karena ini Y yang variabel, ya, maka Y-nya berubah dari 0 sampai 1, batas pengintegralannya dari 0 sampai 1. FZ-nya sama dengan Y. Ya. Z-dotnya, ya, turunan Z terhadap Y adalah dz sama dengan I dy. Ya. I dy. Oke. I konstanta keluar, integral 0 sampai 1 Y dy. Integral Y dy sama dengan setengah Y kuadrat. Setengah Y kuadrat, batas atas 1, batas bawah 0. Anda substitusikan. Berarti setengah min 0. Ketemunya adalah integral ini ketemunya nilainya setengah kali I. Berarti hasilnya adalah I per 2. Kemudian untuk garis AB, Anda perhatikan, ya, sepanjang garis AB nilai Y itu sajek, ya, nilai Y-nya itu kan selalu 1 terus. Yang berubah adalah nilai X-nya. Nilai Y-nya itu ajek 1 terus, ya X-nya yang variabel. Nah, kita ambil parameter X untuk yang AB. dz-nya sama dengan dx. Ya. FZ-nya, Y-nya akan diganti dengan 1, X-nya variabel aja. Jadi 1 min X min I 3X kuadrat. Dan kita kelompokkan bagian yang real, ini bagian imajiner, ada I-nya. Ya. Anda hitung integral 1 min X dx, berarti kan integral hasilnya adalah X min setengah X kuadrat. Anda substitusikan batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Kemudian yang di sini 3I kali integral 0 sampai 1 X kuadrat dx. Ya, berarti kan hasil integralnya adalah sepertiga X pangkat 3. Anda substitusikan nilai batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Kalau dihitung, ketemu setengah min I. Nah, OA-nya itu I per 2, AB-nya setengah min I, maka C1-nya adalah jumlahan dari OA ditambah AB, ya, integral C1 sama integral OA tambah integral AB, berarti setengah I ditambah setengah min I. Hasilnya adalah 1 min I dibagi 2. Oke. Bagaimana dengan yang C2 ini? Nah, C2, kalau Anda perhatikan, di C2 ini kan dari 0,0 sampai 1 plus I, atau dari 0,0 sampai 1,1. Lalu berarti kan sepanjang garis ini adalah Y sama dengan X. Nilai Y-nya sama dengan nilai X, berarti Y sama dengan X.
Maka Anda boleh ya mengambil Y sebagai parameter atau X sebagai parameter. Contoh di sini adalah yang kita pakai X sebagai parameter, maka nilai Y-nya kita ganti dengan X. Z sama dengan X plus IX. Sehingga DZ sama dengan 1 plus I. FZ-nya karena Y-nya kita ganti dengan X, kan berarti X min X ini 0. Nah, tinggal yang min I 3X kuadrat. Min I 3X kuadrat ini yang FZ-nya. Ini yang DZ-nya. Sudah? Kerjakan integralnya karena semuanya sudah dalam X, ya, DX. Ketemu 1 min I. Nah, dari hasil akhir ternyata bahwa Anda mengintegralkan lewat C1 dengan mengintegralkan lewat C2, hasilnya karena berarti FZ-nya tidak analitik. Ya. Oke, ini contoh. Nah, silakan. Ini kalau di kelas ya Anda kerjakan ya. Karena ini kelas online ya, udah langsung saya tunjukkan jawabannya. Ya. FZ sama dengan Z plus 2 dibagi Z ya. Dengan C adalah ini. Hitung integralnya. Hitung integral FZ dengan lintasannya adalah ini. Lintasannya apa? Ini semicircle. Bagian dari lingkaran ini semicircle. Bentuknya apa ini? Nah, tadi kan sudah di soal yang pertama 2 kali E pangkat I theta. Oh, berarti lingkaran dengan pusat di 0,0, jari-jarinya 2. Nah, sekarang tinggal lihat tetanya. Tetanya dari 0 sampai pi. 0 itu adalah sudut sumbu X positif sampai pi 180 derajat. Oh, berarti dia upper half. Separuh atas. Nah, sementara yang ini, yang B itu adalah separuh bawah karena dari pi sampai 2 pi. Yang C lingkaran penuh. Nah, ini yang A, upper half, ya, separuh atas. Karena parameternya adalah 2 kali E pangkat I theta sama seperti tadi, ya. Soalnya ini, kemudian soalnya dimanipulasi sehingga Z per Z itu 1 plus 2 per Z. Baru Anda masukkan ke parameternya tadi. Parameternya dari 0 sampai pi, integralnya. Z-nya 2 kali E pangkat I theta, ini Z-nya Anda ganti dengan 2 kali E pangkat I theta. Ya. Z dotnya 2 kali I E pangkat I theta D theta. Nah, ini sekarang semua sudah dalam theta. 2I Anda keluarkan sebagai konstanta. E pangkat I theta Anda kalikan di sini. Jadi E pangkat I theta ditambah 2 bagi 2 jadi 1. Ini seper E pangkat I theta kali E pangkat I theta jadi 1. Jadi karena di sini nanti E pangkat I theta dibagi E pangkat I theta 1. Nah, ini Anda kerjakan integralnya. Masih ingat kalau E pangkat I theta hasilnya adalah seper I E pangkat I theta. Ini E pangkat I theta dibagi I. Dan 1 itu adalah theta. Baru disubstitusikan. Batas atasnya pi, batas bawahnya 0. Batas atas masuk. E pangkat I pi dibagi I ditambah pi. Batas bawahnya masuk min E pangkat 0 ditambah 0. E pangkat I pi 180 derajat, berarti kan nilainya atas min 1. Min 1 dibagi I. Anda kalikan pembilangnya kalikan I, penyebutnya kalikan I, berarti min I dibagi I kuadrat min 1. Min 1 min, berarti plus I. Ini plus I, ditambah pi, tadi pi-nya masuk, ditambahkan min 0-nya masuk sini, min ya, min seper I, ya, min seper I. Nah, seper I itu kan sama dengan min I, ya. Min plus, jadi plus. Ya, kerjakan, hasil akhirnya adalah min 4 plus 2 pi. Karena ini ada 2i di sini, kalikan 2i jadi min 4.
Kan 4I kuadrat ya, min 4 ditambah 2PI. Sementara untuk yang lower half, soalnya sama, berarti hasil akhirnya sama, hanya batas atas batas bawahnya yang beda. Kalau disubstitusikan akan ketemu ini. Hasil akhirnya adalah 4 plus 2PI. Kemudian kalau Anda mau hitung satu lingkaran penuh, ya dua lintasan itu dijumlahkan, ya itu satu lingkaran penuh. Ada pertanyaan sampai soal contoh latihan ini? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh yang berbeda lagi. Bentuk soalnya beda lagi. Ya. Ada tambahan. FZ-nya tidak tunggal, tapi FZ-nya ada dua bagian, ada dua kondisi. Ya, FZ sama dengan 1 saat Y-nya negatif, FZ sama dengan 4Y untuk Y-nya positif. Anda ingat kalau Y itu kan berarti yang sumbu tegak ya. Sumbu tegak negatif itu berarti di bawah ya, bagian bawah. Sumbu tegak positif yang bagian atas. Melewati suatu C, suatu kurva dari min 1 min I, min 1 min I itu artinya 1 min 1, min 1 sampai di Z sama dengan 1 plus I. Jadi kalau Anda punya bidang kompleks, ya, ada 0,0 di sini, nah, min 1, min 1 adalah sebelah sini, kiri bawah, sampai di 1 plus 1, kanan atas, melewati kurva Y sama dengan X pangkat 3. Ya, bentuknya adalah konkav down, konkav up. Ya. 0,0 sebagai titik belok. Nah, bentuk kurvanya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena di sini ada dua bagian kurva, ya kita anggap aja yang bawah ini C1, yang atas yang C2. Nah, di C1 ini, kan kondisinya Z sama dengan Y dengan X pangkat 3. Nah, yang berbeda di sininya di FZ-nya, sesuai dengan soal ini tadi, saat Y-nya negatif, berarti yang di bawah bagian ini kan Y-nya negatif, itu FZ-nya sama dengan 1. Kemudian sesuai dengan soal ini, pada saat Z-nya Y di atas sumbu X ini, Y-nya positif, FZ-nya adalah 4Y. Nah, ini tinggal substitusikan karena Y sama dengan X pangkat 3, jadi 4X pangkat 3. Dan semuanya dalam X. Ya. Turunannya ini Z dotnya adalah 1 plus I 3X kuadrat. Sehingga Anda tinggal masukkan ke persamaannya. FZ Z dot. FZ Z dot. Ini turunan apa? Z dot ya, atau turunan dari DZ-nya diganti dengan 1 plus I 3X kuadrat DX. Oke. Ada 3 suku, ini integral 2 suku ditambah integral 2 suku, jadi ada 4 suku. 4 sukunya dipecah, masing-masing suku dihitung integralnya. Karena integral bersifat linear, Anda boleh, ya, kalau dalam bentuk penjumlahan, Anda boleh mengintegralkan setiap sukunya. Hasil akhirnya ini, 2 plus 3. Oke. Nah, ini ada lagi, jangan kaget dulu dengan bentuk soalnya, kok semakin rumit. Tidak masalah, ya. Anda hanya perlu cermat saat menyatakan masing-masing lintasan itu nanti parameternya apa.
Parameter adalah sesuatu yang berubah sebagai variabel itu menjadi parameter karena itu nanti akan kita integralkan. Ya. Bisa sudut, bisa X, bisa Y. Sudut tadi theta, ya contohnya. Kemudian beberapa contoh yang sudah saya berikan tadi X atau Y. Nah, di soal ini pun nanti ya variabelnya adalah X atau Y. Soal gimana? Ini. Hitung FZ sama dengan Pi E pangkat Pi Z bar. Dengan C adalah batasan berbentuk square, ya, persegi, atau dulu saya menyebutnya bujur sangkar, ya. Dengan pojokannya adalah ya vertis, ini pojokan-pojokannya adalah 0, 1, 1 plus I, dan I. Ini ada 0, 1, 1 plus I, dan I. Ada gambar di sini. Jadi soalnya ini solusi, artinya ini gambar ini Anda yang buat. Ya. Gambar ini Anda yang buat. Setelah gambarnya dibuat, karena ini arahnya tadi 0, 1, 1 plus I, dan I, ya. 0, 1, 1 plus. Nah, berarti kan berlawanan arah jarum jam di sini ada tulisannya counterclockwise directions, ya, berlawanan arah jarum jam. Maka panahnya itu Anda lihat, ya. Kemudian kita namai, ya, kita beri label, beri nama, ini lintasan C1, C2, C3, C4. Maka integralnya nanti adalah gabungan dari C1 plus C2 plus C3 plus C4 untuk keseluruhan C, artinya yang satu lintasan penuh ini, ya, lintasannya berbentuk kotak, bukan lingkaran tapi ini kotak. Oke. Karena ada 4 C, ya, masing-masing ada karakteristiknya, masing-masing harus Anda amati. Ya. Nah, di C1 perhatikan di C1, oh ini C, kan Y-nya ajib yaitu 0 terus. Ya. X-nya yang berubah dari 0 sampai 1, berarti Z sama dengan X. Z-nya sama dengan X, maka Z barnya, konjugatnya ya sama dengan X, karena konjugat itu hanya dimiliki oleh bagian imajiner yang berbeda tanda. Kalau bilangan real kan nggak punya bagian imajiner, berarti dia sama, konjugatnya dengan bilangan aslinya sama. Jadi kalau Z sama dengan X, Z barnya juga X. DZ-nya sama dengan DX. Udah, kerjakan, ketemu ini. Ya. Masih ingat? E pangkat Px dx. Berarti kan integral Pi, ya, seperpi, ini kan karena diintegralkan seperpi kali E pangkat Px. Ya, X-nya sama dengan 1, E pangkat Pi. Nah, ini ada Pi, yang konstantannya keluar, ada Pi, ada seperpi, eliminasi. Jadi tinggal E pangkat Pi. Minus 1 dari mana? E pangkat 0. Di C2 Anda perhatikan, di C2 kan nilai X-nya sama dengan 1 terus, yang berubah nilai Y dari 0 ke sampai 1. Sehingga bentuk Z-nya adalah 1 plus IY. X-nya 1 terus, ya, ini X-nya 1. Nah, Z sama dengan 1 plus IY, maka Z barnya, konjugatnya adalah 1 min IY. Ini, 1 min IY. Sama tadi kerjakan, setelah dihitung ketemunya adalah 2 E pangkat B. Di C3 Anda lihat Y-nya ajib, ya, karena ini datar, berarti nilai Y-nya ajib, yaitu sama dengan 1. X-nya berubah dari 1 menuju 0, maka di persamaannya kita bentuk 1 min X, untuk X 0 sampai 1. Artinya kalau Anda lihat, kalau X-nya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 1, menuju ke
1 min 1 0. Jadi dari 1 menuju 0 Anda pakai rumus ini. 1 min X ya, ditambah I, I-nya karena Y-nya konstanta tadi 1. Z barnya berarti kan 1 min X min I. Ini min I di sini. Z dotnya ya dz sama dengan min 1 dx atau min dx, min 1 dx. Sudah dikerjakan. Demikian juga untuk yang C4. C4 itu ya X-nya ajuk yaitu 0, Y-nya yang berubah ya dari 1 ke 0. Maka di sini juga sama ya 1 min Y. Nah, batasnya 1 ke 0 untuk menunjukkan arah tadi ya dari 1 ke 0. Setelah 4 hasil pengintegralan dari C1, C2, C3, C4 itu didapatkan, maka hasil akhirnya adalah dijumlahkan. Nah, integral C itu kan berarti C1, integral C1 tambah integral C2, tambah integral C3, tambah integral C4. Nilai-nilai ini tadi dijumlahkan, ketemu hasil akhirnya adalah 4 kali E pangkat Pi min 1. Oke. Itu yang parameterization. Kalau yang residu dan sebagainya, silakan nanti Anda latihan sendiri, Anda buka-buka sendiri. Plus tugas Anda kerjakan itu tugas itu juga mewakili semua materi yang sudah saya ajarkan. Silakan Anda betul-betul mengerjakan tugas dengan teliti dan sabar ya, karena coretan itu akan mengurangi nilai. Kenapa coretan mengurangi nilai di saat tugas? Karena tugas itu waktunya relatif panjang, sehingga Anda harus cermat ya di dalam membuat tugas tersebut. Kalau nanti Anda ujian akhir dengan saya ya boleh pakai TPX, boleh dicoret, tidak mengurangi nilai kalau ujian ya. Tapi kalau tugas ada TPX-an, ada coretan, mengurangi nilai. Oke, lanjut ke ini yang topik kemarin terakhir-terakhir bahwa Anda ternyata masih punya kesulitan dalam menghitung akar-akar polinomial. Ini saya kasih contoh, hitung akar-akar polinomial untuk persamaan X, Z pangkat 8 ditambah Z pangkat 5 tambah Z pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti Anda harus menghitung Z1 sampai Z8. Z1, karena ini pangkat tertingginya 8. Nah, dari soal ini, ya, langkah pertama adalah kita lakukan pengelompokan. Gunanya buat apa? Ini, kita akan mengarahkan, ini kan bisa di common factor Z pangkat 5-nya keluar, sehingga tinggal Z pangkat 3 plus 1. Nah, ada Z pangkat 31 di sini, ada Z pangkat 31 di sini. Nah, ini kan sama dengan kali 1. Nah, ini common faktornya adalah Z pangkat 31. Ini dikeluarkan. Nah, Z pangkat 5 plus 1-nya. Nah, artinya dari soal yang belum bisa Anda pecahkan ini, ya, kita buat dalam bentuk faktor, yaitu Z pangkat 5 plus 1 kali Z pangkat 3 plus 1. Maka Anda bisa menghitung akar-akarnya dengan cara, berarti ini kan Z plus 5 plus Z pangkat 5 plus 1 sama dengan 0, atau Z pangkat 3 plus 1 sama dengan 0. Nah, Z pangkat 3 plus 1 sama dengan 0, itu artinya Anda mencari Z pangkat 3 yang memenuhi sama dengan min 1. Demikian juga untuk Z pangkat 5 plus 1 sama dengan 0, berarti Z pangkat 5 sama dengan 1, Anda mencari nilai Z yang memenuhi Z pangkat 5 min 1. Caranya bagaimana? Kita nyatakan min 1 itu dalam bentuk polar. E pangkat I 180 derajat, itu min 1, plus kelipatannya. Jadi ada plus 2 kali. Ya. Sehingga dengan menggunakan teorema de Moivre, ya, kita setting
Tadi kan Z pangkat 3 sama dengan min 1, berarti Z pangkat 3 sama dengan E pangkat I, Pi plus 2 Kpi, ya, maka Z sama dengan E pangkat I, Pi plus 2 Kpi dibagi 3. Atau dalam bentuk 2K plus 1, Pi, ya, 2K plus 1 kali Pi dibagi 3. Kemudian Anda setting untuk nilai K 012 untuk mendapatkan Z1, Z2, dan Z3. Kerjakan, kalau memang ini sudut-sudut istimewa, Anda boleh. Kan Pi per 3 itu berarti 60. Cos 60 setengah, sin 60, akar 3 per 2, atau setengah akar 3, dapat. Nah, cos pi min 1. Ya. Sin pi 0, berarti ini kan minus 1. Cos 180 ya minus 1. Cos 5 pi per 3 itu sama dengan cos pi per 3. Karena 5, sorry, cos pi per 3 itu sama dengan cos, ya, ini 5 pi per 3 itu sama dengan cos min pi per 3. Karena 5 per 3 itu berarti berapa? Anda lihat 360 ya dibagi 3 ya, kali 2 ya. Jadi dia di 200 di 300 derajat. Nah, 300 derajat itu kan sama dengan min 60 derajat. Ini kan 300 derajat itu sama dengan min 60 derajat. Cos min 60 sama dengan cos 60 sama setengah, tapi yang sin itu adalah negatif, karena di kuadran keempat itu yang positif hanya cosinus. Sinus tangan negatif. Nah, Anda lihat di sini konjugit. Ya. Z1 dan Z3 itu konjugit. Jadi 1 konjugitnya Z3. Demikian juga untuk yang Z pangkat 5 min 1, caranya sama tadi. Berarti kan kita ada mendapatkan 5 angka. Ada 5 angka. Ya. Ada pi per 5, 3 pi per 5, 7 pi per 5, dan 9 pi per 5. Nah, 9 pi per 5 itu min pi per 5. 7 pi per 5 itu min 3 pi per 5. Dengan nanti kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah di Z min 1 ini ada 2, yaitu sini. Ya, ini ada Z min 1 ada 2 kali. Ini sama ini. Ini 2 kali. Kemudian ada yang tadi setengah plus minus I akar 3 per 2. Demikian juga untuk yang pi per 5 tadi, ya, itu juga plus minus, artinya dia konjugate. Oke. Baik, ada pertanyaan untuk materi ringkasan dan latihan yang sudah saya jelaskan tadi? Atau ada pertanyaan di lain selain seperti yang saya jelaskan? Boleh. Dan terkait dengan variabel kompleks, silakan. Dan Pak, Ya, silakan. nanti pas lagi saya berarti konfirmasi langsung ke pengawasnya itu gimana Pak untuk yang bebas UAS? Ya, kamu bilang aja. Oleh pengampu saya sudah dinyatakan bebas UAS, ya kan? Saya hanya akan tanda tangan daftar hadir dan
minta tanda tangan pengawas di kartu ujian Anda. Gitu. Baik, Pak. Langsung Terima aja, kasih, Pak. Pak. Ya. Kamu udah sehat kan? Kemarin waktu pertemuan yang itu nggak datang loh kamu. Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Udah sehat. Saya pikir, wah, setelah dinyatakan bebas UAS malah nggak datang. Kamu ada satu materi yang belum kamu datang loh, residu loh. Belajar Ya, sendiri ya, Pak. residu. Baik, Pak. Ya. Yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, maka untuk kuliah variabel kompleks hari ini adalah tatap muka terakhir ya, online, meskipun lewat online. Ini pertemuan ke-7 sebelum UAS, berarti sudah selesai. Saya minta Anda persiapkan diri. Bagi yang belum bebas tugas, berarti Anda punya 2 tugas, adanya dua kegiatan, yaitu mengerjakan tugas dan nanti mengerjakan UAS. Yang sudah bebas tugas, bebas UAS, alhamdulillah. Kelas ini Kevin sama siapa? Sama Felix, Pak. Felix ya, oke. Yang lain yang bebas tugas saja, nanti boleh tidak mengerjakan tugas, tapi karena itu juga latihan untuk menghadapi UAS, saya sarankan tidak mengumpulkan tugas, tapi tetap mengerjakan tugas untuk pemahaman sendiri, ya, tapi tidak mengumpulkan tugas. Tapi kalau yakin sudah siap untuk menghadapi soal saya nanti di UAS, ya monggo, ya, karena soalnya juga tidak jauh-jauh dari materi yang sudah saya berikan tadi ya, fungsi elementer, ada eksponensial kompleks, logaritma kompleks, trigonometri kompleks, integral kompleks. Ya sudah itu aja. Berkutat di situ soal-soal. Ya, jadi kalau yang sudah siap menghadapi UAS, ya, saya tunggu nanti kita punya jadwal UAS itu hari Rabu minggu depan ya, tanggal 10. Ya, tanggal 10. Jamnya juga 15.30 sore lagi. Jadi mungkin Anda sudah kecapean mikir variabel kompleks, ya gimana lagi jadwalnya di situ, ya silakan. Tapi kan Anda sudah terlatih di jadwalnya juga 15.30 Rabu sore, kebetulan UAS-nya juga Rabu sore, aman. Untuk Anda yang kelas sore, aman lah, harusnya sudah aman. Ya, oke, terima kasih. Selama ini sudah partisipasi di kelas saya, ya saya tinggal nunggu nanti UAS Anda, dan tugas saya nanti tinggal menilai ya, bukan memberi nilai ya, tapi menilai apa yang Anda kerjakan di UAS dan tugas untuk saya masukkan ke daftar nilai supaya nanti akan keluar angka huruf ya, huruf. Jadi kalau yang bebas tugas tadi nanti berarti tugas dari saya sudah 100, bebas UAS itu tugas dari saya sudah 100. Kevin sudah mengumpulkan dari saya 100 tugas dan tapi nilai akhirnya kan nanti tetap ada gabungan dari nilainya Pak Aris, yang tugasnya Pak Aris dan nilai UTS ya. Syukur-syukur saat Pak Aris dan saat UTS dan tugas UTS juga maksimal, sudah bagus, ya sudah jelas nanti nilainya bagus. Tapi kalau masih harus apa tadi kurang bagus, ya nanti harus dimaksimalkan. Itu ya, Kevin ya. Oke, dan yang lain juga Siap, Pak. silakan Anda persiapkan diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, selamat sore. Sorry, Bapak. Terima kasih, Pak. Saya, Salif ya semuanya. Baik, Pak.